Pagi hari ini saya break sedikit dari seri 7 gereja. Saya mau sampaikan satu hal yang saya terinspirasi pada saat saya berdoa, yaitu hubungan atau relationship that help us to enter God's destiny. Hubungan yang menolong kita memasuki destiny Tuhan. Berarti tujuan yang Tuhan yang sudah siapkan. Apakah tujuan Tuhan itu bisa tercapai dalam hidup kita, sangat tergantung dengan orang-orang yang kita gaul. Orang-orang yang mungkin membangun, mendorong, encourage kita. Sebab hubungan ini sangat penting, saudara. Hubungan yang benar akan mendorong kita, membantu kita untuk terus lebih dekat dalam Tuhan sehingga mencapai destiny, yaitu tujuan Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua, saudara. Hubungan ini bisa menjatuhkan, makanya penting sekali yang hubungan ini bisa mengangkat, saudara. Karena kita berada di kebudayaan di mana saudara kita sungkan, kadang-kadang memutuskan atau berhenti dari suatu hubungan yang tidak sehat, tapi akhirnya dia akan menjatuhkan kita sehingga kita tidak dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, the relationship, suatu hubungan satu dengan yang lain sangatlah penting, saudara. Kita akan melihat nantinya di dalam Alkitab beberapa tokoh di mana saudara raja-raja atau oknum-oknum di mana masa depan mereka sangat tergantung dari orang-orang yang mereka gauli. Kenapa begitu penting? Sebab saudara, saya suka quote ini, mungkin pagi ini saya dapatkan. You cannot hang out with chicken and expect to soar like an eagle. Saudara tidak bisa bergaul dengan ayam dan mengharapkan saudara terbang seperti Raja Wali. Raja Wali akan mengajak kita terbang seperti Raja Wali. Ayam, kalau kita bergaul dengan ayam-ayam, setinggi-tingginya dia terbang di atas atap saja, saudara. Tapi kalau kita bergaul dengan Raja Wali, kita melihat suatu hal yang menginspirasikan kita, sehingga kita bisa memacu dan terbang lebih lagi. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu kita akan lihat pagi hari ini, bagaimana kita memilih dengan bijak orang-orang atau kawan-kawan kita. Siapa kita bergaul. Pagi tadi juga saya lihat dikatakan 5 orang yang engkau gunakan banyak waktu. 5 orang itu akan menentukan siapa saudara. Jadi saudara bisa bayangkan siapa 5 orang yang saudara paling sering bergaul. Nah, 5 orang itu akan menentukan saudara. Yang akrab tentunya, yang saudara curhat, yang saudara bergaul, yang saudara bicara, ini akan mempengaruhi siapa saudara. Ada amin, saudara. Kita tidak bisa memilih, dengar luar biasa juga. Kita tidak bisa memilih orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi kita bisa memilih orang siapa yang kita mau bergaul. Amin. Orang-orang di sekitar banyak lah ada hitam, putih, kuning, baik dan tidak baik. Tetapi kita bisa pilih siapa yang kita mau bergaul. Ada amin, saudara. Saudara, suatu hubungan itu pasti mempengaruhi satu dengan yang lain. Apalagi khususnya yang terdekat, saudara, suami istri, anak-anak, itu hubungan yang paling dekat dan paling intim, pengaruhnya akan lebih besar. Kawan-kawan kita, jadi kita melihat betapa pentingnya sebuah hubungan, saudara. Seperti saya katakan, pada saat saya menikah sama ibu, kita banyak perbedaan, saudara. Tetapi satu hal yang ajaib, yang lucu maksudnya, adalah saya selalu ada sakit sinus. Saudara, haci. Dia nggak ada, saudara.
Tapi mungkin setelah bertahun-tahun ternyata dia sama gitu. Saya bilang, kok sama ya? Modelnya juga hampir sama, baju. Ya itu karena hubungan makin hari makin lekat ya, kita pengaruh satu dengan yang lain. Dulu makanannya juga agak sedikit beda, sekarang makin mirip gitu. Apa yang dia makan, saya juga makan ya kan. Itu suatu hubungan, Saudara. Dan Saudara bayangkan betapa besar pengaruhnya di dalam diri kita. Pola pikir kita, tanggapan kita, itu akan mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu Saudara, saya mau sampaikan sesuatu yang penting, yaitu Saudara, kalau kita di dalam kebudayaan, khususnya mungkin saya percaya ini adalah firman yang lebih relevan di dalam kebudayaan kita. Karena kebudayaan kita tuh sungkan mengatakan tidak. Sampai nggak bisa aja, iya boleh. Dan seringkali terjadilah di mana kita melanggar hati nurani kita. Nah, saat kita tidak bisa melakukan janji yang kita sudah katakan, akhirnya kita apa? Bohong. Kita tutup. Nah, ini tidak sehat, Saudara. Ini tidak sehat. Nah, Tuhan maunya kita tuh bisa ya mengatakan iya dan tidak sesuai dengan prinsip dan hati nurani Saudara. Saudara, kita akan lihat nantinya betapa penting hubungan ini. Kita akan melihat bahkan ya Saudara, pergaulan yang tidak baik, dengar baik-baik, bahkan mempengaruhi anak-anak kita. Apakah mereka nanti ada suatu masa depan yang baik, sangat tergantung dari kita loh Saudara. Bahkan maaf ya Saudara, saya lihat berapa Alkitab, ayah khususnya merampas masa depan anak-anaknya. Mungkin Saudara nggak bisa lihat, saya juga pun dicelikan bahwa ternyata keputusan seorang ayah, perbuatan seorang ayah ataupun ibu akan menentukan apa anak kita diberkati ataupun kita merampas masa depan mereka. Kita terdahulu lihat satu hal yang luar biasa, yaitu dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita melihat di Yohanes pasal 2. Kalau belum baca firman kayaknya masih belum enak. Mari kita baca Yohanes pasal 2 ayat 20. Ayat 20. Ayat 23 sampai 25. Saudara camkan, ini ayat yang memberikan suatu rahasia kenapa Tuhan Yesus itu sangat berhasil di dalam hidup dan misi pelayanannya. Ayat 23, dan sementara ia di, siapa? Tuhan Yesus ya, di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Berarti Tuhan Yesus berhasil membuat mereka percaya kepada namanya. Itu hal yang bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus ya, berarti mereka mulai percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena melihat tanda-tanda mukjizatnya. Tapi ayat 24 mengatakan, tetapi, kita baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa artinya saudara? Kita tahu saudara, Tuhan Yesus diutus Bapa di surga untuk ke dunia mempunyai suatu
diberikan misi yang sangat penting, saudara. Segenap umat manusia, keselamatan berjuta-juta miliaran jiwa tergantung dari perbuatan Tuhan Yesus, misinya pada saat di dunia, saudara. Kalau dia gagal, juta-jutaan orang akan masuk ke neraka, tidak ada lagi keselamatan. Sehingga dia tidak bisa berbuat sesuatu yang salah. Nah, satu-satunya yang dia hadapi sama seperti kita hadapi, saudara. Yaitu pergaulannya. Sekalipun mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sebaliknya tidak mengizinkan dirinya dipermainkan atau dimanipulasi oleh manusia. Dia tidak bisa percaya, berarti dia tidak izinkan mereka tuh menentukan dia. Dia cukup luar biasa, dia damai. Apakah orang itu terima dia atau tidak terima dia? Matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Sebab orang-orang ini sama yang mungkin seperti kita hadapi. Pada satu saat mereka senang, saudara. Mungkin saudara tolong mereka, mungkin saudara doakan. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu mereka tuh nggak stabil, saudara. Labil. Ada amin, saudara. Labil. Satu saat I love you. Satu saat ketika I hate you. Ngerti nggak, saudara? Orang yang berseru, Hosana, Hosana anak Daud. Yang masuk ke Yerusalem. Dikatakan juga orang-orang yang sama mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Kalau seandainya Tuhan Yesus percayakan diri, wah, gue udah terkenal nih. I'm very famous. Dan izinkan dirinya, letakkan imannya, sukacitanya, masa depan di tangan manusia, sudah dia pasti gagal. Dia pasti gagal. Tuhan Yesus tidak mengizinkan dirinya diberikan kepada manusia. Karena dia tahu manusia pada intinya labil. Bagaimana saudara menanggapi hal ini? Kita belajar. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihi manusia. Ada amin. Tapi seringkali yang membuat kita kebingungan adalah kepercayaan dan kasih itu adalah beda. Mengasihi tidak berarti mempercayai. Kita mengasihi anak-anak kita. Saudara mengasihi anak-anak? Kasih makan, kasih minum, beli mainan. Tetapi saudara bisa percayakah kepada mereka, Mak, Ruti, El yang masih kecil atau yang lain-lain. Mak mau shopping di CP sendirian, pinjem dong kredit card. Ada yang kasih? Kesia, Pak, Ibu, kredit card platinum saya mau shopping di CP. Kan ibu mengasihi saya. Kalau nggak dikasih, wah ibu nggak sayang. Kita sayang mereka nggak? Tapi kita bisa percaya kepada mereka nggak? Belum saatnya. Ya, jadi saudara sekarang bisa melihat apa perbedaannya. Mengasihi dan kepercayaan itu beda. Jadi pada saat saudara belum dipercayakan oleh Tuhan tidak berarti saudara tidak dikasihi Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara tetap dikasihi Tuhan. Tetapi saudara mungkin perlu waktu untuk membuktikan diri saudara supaya Tuhan bisa percaya kepada saudara. Suatu senjata yang dahsyat, pengurapan yang dahsyat,
karunia Roh Kudus yang hebat, saudara, bukanlah sesuatu yang gampang untuk kita maintain. Butuh suatu komitmen di dalam Tuhan. Karena menyalahgunakan karunia bisa merusakkan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus tuh tidak akan bergaul dengan orang-orang yang pada saat itu yang akan menjatuhkan dia. Pada orang ini pada umumnya mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Nggak ada satu orang, saudara, pada saat itu, saat Tuhan Yesus lahir. Nggak ada satu orang dia bisa bergaul. Bayangkan. Makanya dia selalu bergaul dengan siapa? Bapa di surga. Karena dia nggak ada orang dia bisa curhat. Kalau saudara kan banyak yang bisa curhat, ya kan? Curhat di internet, curhat di WhatsApp, curhat di gereja, ya kan? Lagi makan curhat. Kalau Tuhan nggak ada. Setiap kali dia menghadapi masalah, dia mana curhat? Curhat ke Bapa yang di surga. Nah, karena pergaulan dia terus menerus, Bapa memimpin dia, saudara. Dengan waktu yang singkat, 3,5 tahun dia selesaikan misi dia. Saya hampir 30 tahun belum selesai. Karena kita nggak seperti Tuhan Yesus Kristus. Bebal mesti banyak belajar. Supaya cepat, supaya buru-buru bisa kita selesaikan. Nah, ini hal yang gampang dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mau bergaul, kalau kita mau memasuki the destiny of God. Ada amin? Destiny. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Tujuan, destiny. Ada kayaknya destiny. Bukan destinasi tapi destiny. Destiny itu lebih dari destinasi, tetapi rencana Tuhan yang di surga. Maksudnya memasuki rancangan Tuhan yang tertinggi bagi saudara. Ada amin, saudara? Very high, tinggi. Sehingga kita memasuki, kita menyelesaikan tugas kita. Bukan satu hal yang gampang. Pergaulan kita akan menentukan masa depan kita. Ada amin. Percaya, saudara. Siapa yang saudara gaul akan menentukan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Sekarang kita melihat contoh dari Alkitab yang orang-orang hidupnya dipengaruhi. Rancangan Tuhan masa depannya dipengaruhi. Kita melihat yang terdahulu Raja Salomo. Raja Salomo yang kehilangan tahtanya. Satu raja-raja. Satu raja-raja pasal 11. Saudara, kita semua ketahui Raja Salomo memulai pelayanannya menjadi raja dengan langkah yang benar, ya saudara. Kalau saudara ingat satu Raja 3 di mana dia mencari wajah Tuhan, dia berseru kepada Tuhan siang dan malam, meminta hikmat, ingin menjadi raja yang adil, minta Tuhan berikan dia hikmat bukan untuk diri dia sendiri, sehingga Tuhan menampakkan diri dalam mimpi, menyatakan, Salomo, apa yang kau inginkan? Aku mau diberikan hikmat. Karena siapa yang bisa menghakimi umatmu yang besar? Jawabannya sangat berkenan di mata Tuhan. Karena tidak ada satu orang di dalam Alkitab ditanyakan seperti Salomo ditanyakan. Enggak ada. Cuma satu kasus yang Tuhan berani tanyakan. Mau apa saya akan berikan. Saudara pernah dengar ceritanya khotbah ini? Enggak ada satu orang di dalam Alkitab yang Tuhan nyatakan, minta apa saja aku akan berikan. Saudara, dia sangat berkenan sehingga Tuhan katakan,
Selain engkau yang aku akan berikan yang kau sudah minta, yang tidak minta pun kekayaan, kehormatan. Engkau tidak minta ini kan, tapi aku akan berikan. Maka kita mengerti bahwa mencari dahulu kerajaan Allah adalah kunci untuk keberhasilan kita. Ada amin, saudara. Nah, kita selalu mengajarkan kaum muda, cari dahulu kerajaan Allah. Percaya saya. Kami tidak bisa berikan yang lain, mungkin dalam keuangan yang lebih, tetapi kami mau berikan lebih dari itu. Harta yang kekal, yaitu kebenaran Tuhan. Kalau saudara bisa menjalankan kebenaran dalam hidup ini, berkat saudara tidak akan terputus. Ada amin, saudara. Itu berkat yang paling besar di dalam hidup ini. Tapi pada saat dia menjadi kaya dan terkenal, saudara, dia mulai menyimpang. Kita akan melihat apa yang membuat dia menyimpang dari jalan Tuhan. Pasal 11, ayat 1. Pasal 11, 1 Raja-Raja, pasal 11, ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Lihat, dikatakan bergaul pun jangan. Ada amin. Bergaul pun jangan, apalagi menikah. Karena mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak ada perjanjian dengan Allah. Mereka adalah bangsa-bangsa di perjanjian lama dikatakan yang tidak bersunat, yang tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Dan dikatakan apa? Sebab, lihat Tuhan jelas sekali menjelaskan. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini kuasa cinta, never underestimate. Besar banget kuasa cinta ini, saudara. Kenapa Salomo tidak bisa mengajak mereka datang menyembah Yehova? Kenapa Salomo sepertinya kalau satu pernikahan nggak bisa yang nggak percaya ini masuk ke dalam Yehova? Kenapa nggak bisa, saudara? Apakah Allah kita lebih lemah? Sebab kedagingan itu lebih kuat di dalam diri manusia. Tuhan di atas, berhala ini di bawah. Lebih gampang tarik ke bawah atau naik ke atas? Ditarik ke atas atau didorong ke bawah? Ke bawah. Gak gampang. Salomo yang mencintai Tuhan, hatinya bisa berubah. Siapa kita? Salomo yang dalam mimpinya melihat Tuhan, yang mendapat jawaban yang dahsyat, saudara. Dia saja hatinya bisa berubah. Apalagi kita. Nah, saya mau tanyakan, pergaulan itu penting atau enggak? Lihat. Ia mempunyai berapa? 700 istri dari kaum bangsawan. 300 gundik, 1000 wanita, saudara. Gila tuh koleksi. Koleksi namanya. 700. Satu aja nggak karuan. Bagi saudara berapa? Satu aja bilang, Pak, satu aja nggak kuat. 7. Kalau dia harus, dia harus tidur satu istri 1 hari ya 1 malam.
3 tahun. Hampir 3 tahun baru ketemu lagi. 3 tahun, saudara. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, lihat. Ya udah pasti cepat tua ya kan? Namanya 1000 istri. Cepat tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Saudara, segala macam kejahatan di mata Tuhan Salomo lakukan. Yang menyakiti hati Tuhan gara-gara wanita-wanita yang dia nikahi. Pergaulan menentukan destiny kehidupan kita. Saudara, kenapa saya mau tanya? Saya pertanyakan kepada Tuhan, kenapa kita tidak berani menolak? Atau kita tidak berani membuat suatu keputusan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Atau membatasi suatu hubungan yang mendatangkan pengaruh yang tidak baik. Saya percaya satu hal, karena kita tidak suka ditolak. Kita mau diterima di mana-mana. Kita mau disayang, dikatakan engkau baik. Kita mau diterima karena kita kurang peneguhan dari kasih Allah. Tapi kalau saudara bergaul dan benar-benar dekat dengan Tuhan dan firman-Nya mengubah pola pikir saudara, saya yakin banget. Saudara tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang. Sekalipun mereka mempengaruhi yang tidak baik, saudara akan katakan tidak. Karena disinilah kita diuji oleh Tuhan. Siapa yang kita lebih mengasihi? Tuhan atau kawan? Katakan, Tuhan atau kawan? Lihat ayat 9, saudara. Lihat 9. Kenapa saya merasa sedih? Dengar. Karena Salomo dahulunya adalah kesayangan Bapa di surga. Karena dahulu Salomo adalah anak kesayangan. Tiba-tiba menjadi anak yang Tuhan tidak berkenan. Jangan katakan Tuhan tidak bisa marah, saudara. Jangan katakan Tuhan selalu mengasihi, saudara. Tidak. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dan mengerti firman-Nya, kita masih melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan, Tuhan pasti marah, saudara. We must be obedient. Kayak Pak Hodi bilang, kita mesti taat gitu. Teladan taat, teladan setia, sama seperti ini. Di dalam hidup kita tuh, kalau kita mau berkenan dengan Tuhan, selalu sudah kita pasti diuji. Gitu. Pilih dia atau pilih orang. Nah, ayat 9 dikatakan, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan.
hatinya menyimpang, perbuatannya pasti menyimpang. Allah Israel telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, 2 kali. Siapa yang saudara ketemu Tuhan Yesus 2 kali? Gak ada. Ini Tuhan nampakkan 2 kali. Siapa yang pernah lihat malaikat? Gak pernah. Ini Tuhan Yesus. Siapa yang pernah lihat Pokemon? Banyak Pokemon. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Iya kan? Pergaulan kita bisa mendatangkan, bisa begitu besar pengaruhnya sehingga kita tidak lagi ya cinta Tuhan sama sekali. Sedangkan kekayaan, kehormatan, dia bisa menjadi terkenal, semua dari siapa? Dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Kita lupa sumber berkat itu dari mana. Saya percaya banget Salomo lupa. Saat kekayaan, kehormatan dielu-elukan, disanjung-sanjung, semua wanita datang, kekayaan, emas, semua apa yang dia perlu, dia ada, saudara. Dalam berkelimpahan dia lupa sumbernya. Wanita ini mempengaruhi hatinya, saudara. Sangat menyedihkan. Dan apa yang terjadi saya mau sampaikan. Ayat 11. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Apa terjadi? Destiny anaknya dirampas. Anaknya yang seharus meneruskan kerajaan yang besar ini, akhirnya dirampas. Dengar saudara, kita nggak bisa melihat kadang-kadang. Kita nggak bisa melihat konsekuen dari ketidaktaatan kita. Tapi kita melihat dari Alkitab. Betapa penting kita mengikuti Tuhan. Ada amin. Saya selalu bersyukur saudara melihat kebaikan Tuhan yang dilimpah-limpahkan di atas kami dan anak-anak. Saya melihat kasih karunia Tuhan di anak-anak saya. Saya bilang kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Mereka bukan genius, mereka bukan extra smart. Tapi yang lebih penting dalam hidup ini, the grace of God, kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara. Saya melihat saudara yang taat, yang cinta Tuhan. Saya bisa melihat anak-anak saudara penuh dengan kasih karunia Tuhan. The grace of God. And that makes me very happy. Itu membuat saya sangat sukacita saudara. Dan dari mana kasih karunia itu bisa nyata dalam anak-anak kita? Saya kasih tahu berkali-kali. Karena ketaatan Bapak, Ibu mereka. Bapak di surga tidak memilih keluarga yang kaya, Raja Herod, untuk menitipkan anaknya yang tunggal. Dia menitipkan anaknya yang tunggal kepada sepasang suami istri yang setia dan cinta Tuhan. Dengar. Dia nggak pilih orang yang kaya. Anak yang tunggal, kesayangan Bapak. Dia mau nitip ini
anak ke bumi. Semua kejahatan dia ada di bumi. Dia pilih siapa? Dia pilih Yusuf, tukang kayu, Maria yang sangat tulus mencintai Tuhan. Dia nggak pilih sarjana, dokter, Herod, raja, kaisar. Kalau saudara mengenal ini, saudara akan diberkati. Sering kita melihat dari segi sujud duniawi sekali. Gereja zaman ini maaf sekali saudara, melihat segala sesuatu rohani dari sujud duniawi. Wah hebat. Diberkati uang, diberkati rumah saudara. Saya ketemu jemaat atau dari gereja mana yang hal pertama, wah Tuhan baik ya. Anak saya baru beli baru jual rumah dapat 800 juta. Wah Tuhan hebat. Berkat enggak keluar, enggak di luar. Yang disebutkan adalah uang dan materi. Itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah berkat kasih karunia, kekudusan, kebenaran yang terus mengalir dalam hidup kita dan anak-anak kita. Ada amin saudara. Lihat, dari satu tahap yang salah atau satu langkah yang salah mengakibatkan lebih banyak hal saudara, yang menyedihkan saudara. Lihat kan Salomo salah satu apa? Salahnya cuma satu. Cinta apa? Wanita yang seharusnya dia nggak boleh cinta, ya kan? Dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Dia lihat cewek cantik. Hobinya lagi yang bukan orang Israel, ya kan? Biasalah orang tuh selalu hobinya yang dilarang. Yang dilarang kayaknya, waduh asik nih yang larang. Yang lebih nggak dikasih, lebih mau dilakukan, ya kan? Saudara seperti gitu kan, ya kan? Oh enggak, dulunya bukan sekarang. Cia. Lebih dilarang, gua mau. Stolen water is sweet. Amsal katakan, air yang dicuri itu kayaknya lebih manis. Dikasih air sini, gereja di GL tuh airnya kurang enak. Kolam renang punya lebih enak. Sama ya kan. Istri sendiri udah cantik, udah baik, kurang seksi. Yang di luar lebih seksi. Suami yang udah baik, kurang. Yang di luar lebih ganteng. Kayak Brad Pitt. Saya tidak percaya kalau di Israel tidak ada wanita cantik. Cuman tabiat manusia yang berontak. Yang merasa suatu kepuasan justru pada saat melanggar perintah Tuhan. Lihat ya, lihat saudara. Satu langkah yang salah, apa? Melanggar perintah Tuhan, jangan menikahi orang-orang yang Tuhan tidak izinkan. Jelas atau tidak? Kita ada enggak diperintahkan seperti itu? Ada kan, sama. Jangan bersatu dengan orang yang tidak seiman. Tapi kita suka melanggarnya saudara. Anak Tuhan suka melanggarnya. Karena dibilang cewek yang di gereja kurang cakep. Ya karena kalian gak mau dandan sih. Gak cakep katanya. Dia maunya suka yang di luar Kristen. Kan lucu. Karena dia salah, akhirnya apa? Hatinya berubah. Dia melanggar perintah Tuhan. Kalau satu perintah kita tidak mau taat, pasti perintah berikutnya tidak akan taat lagi. Kalau itu tidak mau diikuti, lihat apa yang terjadi. Dia mulai menyembah berhala. Dosa yang paling Tuhan benci menyembah berhala, dia justru lakukan. Gara-gara apa? Gara-gara bergaul dengan orang yang salah. Dengar saudara. You want to live for God? Saudara mau cinta Tuhan, hidup bagi Tuhan. Saudara harus tegas di dalam perintah Tuhan.
Ada amin, saudara. Kalau Tuhan katakan tidak, no God. Maaf manusia, teman saya bisa cari banyak, Tuhan hanya satu. Ada amin. Teman, kawan mah banyak. Apalagi kawan kau saudara mau hura-hura, gampang, banyak. Tapi Tuhan hanya satu, saudara. Setelah dia melanggar, Tuhan marah. Apa terjadi? Kerajaannya pecah. Berkatnya pecah. Sudah pecah, lihat ayat berikutnya. Musuh-musuh mulai bermunculan di hadapan Salomo. Itu semua adalah konsekuen dari ketidaktaatan Salomo. Musuh itu sebenarnya nggak ada loh, saudara. Nggak ada. Mereka kenapa ada? Karena Salomo tidak taat. Musuh ini akan terus menghancurkan, saudara. Beda dengan kalau saudara berdiri bagi Tuhan, ada orang nggak senang, tapi Tuhan beserta saudara. Saudara tahu bedanya. Kalau saudara bagi Tuhan, ya tentu ada juga musuh-musuh. Seperti zamannya Daud. Tapi setiap musuh Daud kalahkan. Tapi sebaliknya, sebenarnya seharus damai sejahtera, cari gara-gara namanya. Melanggar perintah Tuhan. Musuh mulai bermunculan. Dan musuh ini salah satu memecahkan kerajaan Salomo. Yerobeam yang akan memecahkan kerajaan Israel menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Mulai dari mana? Dari Salomo. Dari dosa mana? Pergaulan yang tidak bijak. Pertama, salah. Siapa yang istri pertama Salomo nikahi? Mesir kan? Berikutnya semuanya istrinya bukan orang Israel. Semuanya. Satu salah, berikutnya tuh salah terus. Semua pilihannya salah terus. Karena pada saat kita sengaja melanggar perintah Tuhan, kita terus akan dipimpin oleh roh jahat. Keputusan kita tidak akan bijak. Nah, saudara tanya, apa pengaruhnya? Jelas sekali, saudara. Lihat anaknya di 1 Raja-Raja pasal 12. Salomo, apa yang kita katakan? Tidak bijak bergaul kan? Betul atau enggak? Akhirnya dia dengar perintah siapa? Wanitanya, istri-istrinya. Yang yuk Salomo bangun ini yuk, kuil ini, kuil itu. Iya mem, I love you. Iya kan? Namanya I love you, ya kan? Apa juga boleh. Lihat anaknya. Lihat anaknya. Pasal 12. Salomo setelah mati, ya kan, ayat 41, 11:41 mati kan. Kemudian siapa yang menjadi penggantinya? Rehabeam. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, ayat 1, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu, kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Lihat, ini adalah musuh Salomo yang terusir ke Mesir pada saat dia meninggal, dia balik. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Dia malahan musuhnya mewakili umat Israel
datang berhadapan dengan anaknya yang akan menjadi raja. Dan dia minta, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Yang dulunya kerajaan sangat kaya, pada akhir-akhir kehidupan Salomo kerajaannya turun. Penghasilannya turun. Akhirnya dibebankan kemana? Ke rakyatnya. Ekonomi pun terpengaruh karena ketidaktaatan. Ayat 5, tetapi yang menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu sesudah. Itu Rehabiam meminta, lihat, Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi. Salomo ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi dia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Hopeng, friend, hi friend, sebaya dengan dia dan yang mendampinginya karenanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Berarti dia mau lebih keras lagi. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Siapa dia? Hikmat aja nggak ada seperti Salomo. Tindakannya begitu bodoh. Bodoh atau tidak? Bodoh. Kenapa dia bisa menerima nasihat dari Hopengnya? Karena ayahnya, dengar, karena ayahnya tidak menunjukkan bijaksana untuk memilih yang benar. Ada amin, saudara? Saya mau tanya, penting gak pergaulan? Ayahnya bergaul yang salah, anaknya juga bergaul dengan orang yang salah. Ayahnya ambil nasihat dari istri-istri yang menyembah berhala, anaknya mendapat nasihat dari orang-orang yang tidak ada bijaksana, yang bodoh. Kerajaannya pecah. Saudara, hidup ini butuh anugerah dan bijaksana Tuhan. Amin, saudara. Hikmat Tuhan. Alkitab mengajarkan di Amsal, kalau engkau tidak menemukan the knowledge, bijaksana di orang ini, jauhkanlah orang itu. Karena pergaulan akan mempengaruhi pola pikir, sikap hati, sikap di luar. Tidak mungkin saudara bisa berdiri di dua. Gue baik sama ini, gue baik sama itu. Gak mungkin. Ada mungkin? Gak mungkin. Ada di sini suami yang udah menikah tapi istrinya izinkan masih bergaul dengan ex mantannya. Misalnya Beci masih ada X-nya, dia minta, Beci nggak apa-apa lah, cuman ngomong-ngomong kok. Saya cekik dia kan.
Atau saya juga gitu kan. Bijaklah, namanya kan kasih karunia, itu orang baik. Saya mau memenangkan dia ke gereja. Waduh, lebih rohani. Kalau kita kan Kristen biasanya jago rohaninya kan. Bener juga Pak, amin lo amin. Ya kan kalian pasti dukung, amin. Kelabakan kan. Hubungan pasti baik atau tidak baik? Pasti rusak. Pasti cari gara-gara namanya. Saya kasih kesaksian, baru nikah saudara. Ex mantan nih. Nggak tahu dari mana dapat nomor telepon di rumah. Ya ampun. Telepon ke Eke. Dia tahu saya udah jadi hamba Tuhan kan. Dia semua nggak setuju ya kan. Ini tolong doain. Wah, doain lagi. Hebat memang itu iblis. Pakai rohani. Kan rohani kita doain ya kan. Saya langsung marah-marah. Ternyata tuh nomor telepon dikasih cici saya. Aduh, saya marah-marah. Saya bilang, kok kamu kasih telepon ke ini? Dia minta katanya. Kalau saya enggak tegas, gimana perasaan ibu? Ya jelas, tiap malam makan nasi sama garam. Itu baru nikah, saudara. Nah kita bilang nggak apa-apa, kita pria kan nggak apa-apa lalu tenang aja lah, saudara. Itu bukan soal tenang nggak tenang, saudara. Itu salah. Ada amin. Itu salah. Apalagi mantan. Kalau bukan mantan masih mendingan. Mantan kan udah pernah ada feelingnya. Udah ada gitu kan, ya kan? Bahaya nggak? Ya bahaya. Sekalipun dia sudah menikah, saudara. Is wrong. Nggak mau cari gara-gara. Cutnya tuh jangan sedikit-sedikit. Ada orang cut, gue potong dikit ya, masih nempel, setengah nempel. Ada orang, ya gue putus, tapi putusnya gini, masih bisa lengket gitu tuh, lengket. Useless. You must cut, tegas. Dengar saudara, jangan telepon lagi. Telepon aku banting. Ya nggak akalan telepon lagi lah. Tapi kalau lihat saudara tuh terlalu baik orangnya, lebih baik dari Tuhan. Kalian emang hebat, lebih baik dari Tuhan. Dijawab, dibaikin, akhirnya berteman dengan Lucifer. Ada amin saudara. Belajar sesuatu, learn something. If you are firm, kalau saudara tegas, saya katakan gak ada bisa goyangkan saudara. Potong tuh jangan begini. Blak, putus, selesai, habis. Enak gak gitu? Enak, potong jangan gini. Ntar nempel lagi, ntar potong lagi. Gak keputus-putus. Saya gak suka kayak gitu saudara. Sebab saya orangnya tuh hitam-hitam putih-putih, makanya tidurnya enak. Saudara kan masih mikir abu-abunya, malam gak bisa tidur sampai pagi. Saya enggak, putih-putih, hitam, seperti rambut saya gitu, putih-putih, hitam. Hitam di belakang, putih di depan. Ketiga sudah kita akan melihat, amin. Kita melihat yang, ini contohnya yang dua ini gak gitu bagus. Punya pelajaran kita. Kita mau belajar sesuatu yang bagus. Ada amin saudara. Kalau saudara mau lihat lagi, saudara ingat Raja Yosafat. Saya tidak akan kutipkan terlalu panjang. Tapi saudara ingat Raja Yosafat. Yosafat bergaul dengan siapa? Ahab. Ingat? Jadi besan. Merampas masa depan anaknya. Karena anaknya yang menikah anak perempuan Ahab
dia menjadi penyembah berhala. Pengaruhnya selalu ke negatif, bukan ke positif dengan saudara. Mereka hitam, kita putih. Saya mau tanya, putih sama hitam, yang mana yang gampang tercemar? Yang putih. Baju putih cucinya harus selalu dipisah. Baju lain mah campur aja. Kita yang putih nggak bisa bergaul dengan yang hitam. Karena kita pasti tercemar. Yang hitam nggak tercemar. Listen. This is the wisdom of God. Ini hikmat Tuhan. Gak ada pergaulan yang keliru mendatangkan kebaikan di dalam Alkitab. Tidak ada, nonsense gak ada sama sekali. Don't get wrong. Saya mau ajarkan saudara menjadi bijak. Nah, kita melihat cerita Ruth. Ruth adalah orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang dia luar biasa? Dia terbalik, saudara. Ruth yang latar belakangnya hitam selalu pilih yang putih. Dan akhirnya dia diberkati dengan luar biasa. Kenapa dia bisa dapat berkat? Karena dia bersikeras mau ikut yang benar. Ada amin. Dia gak mau tinggalin Naomi. Kenapa dia tidak mau tinggalkan Naomi? Saya yakin di dalam kehidupan Naomi menyatakan kebenaran Yehova. Dia tahu ini Allah yang benar. Dia tahu ini Tuhan yang aku harus ikut. Kalau saya tinggal di Moab, saya tidak akan kelihatan kemuliaan Tuhan. Hanya saya ikut Naomi, barulah saya bisa ketemu Tuhan yang benar. Dia pilih, saudara, dengan tegas. Ada amin, saudara? Dia gak mau tinggal di tempat. Kadang untuk mencari suatu kebenaran, untuk mendapat suatu berkat, kita harus melangkah, saudara. Bukan semuanya di depan mata kita tinggal ambil. Enggak ada seringkali. Seringkali kita mesti take an effort gitu. Bayar harga untuk mendapatkan sesuatu. Kalau semuanya gampang, saudara juga enggak menghargainya. Kalau setiap kali yang bagus disuapin, saudara tidak akan appreciate. Because it's too easy, semua datangnya gampang. Tuhan mau kita tuh membayar harga, mendapat harta rohani. Ada amin. Ruth adalah wanita yang sangat-sangat bijak. Lihat ya, 2 pergaulan yang benar menetapkan dia menjadi wanita yang diingati. Pertama, dia ikut siapa? Naomi. Dari Naomi dia loncat ke siapa? Ke Boaz. Dari satu yang benar mendapat hubungan yang berikutnya yang benar lagi. Kemudian anak cucunya Raja Daud. Kebetulan? Gak ada kebetulan. Kebijaksanaannya. Saya pernah ceritakan, mungkin saudara lupa. Di ceritanya sejarah di Congguo yang ada namanya Mengzi. Ya udah, saudara nggak tahu juga lah. Dikatakan saya waktu kecil Mengmu Sanqian. Ya, si Anton tahu, haleluya. Anton tahu ya, Mengmu Sanqian. Mamanya Mengzi pindah rumah 3 kali. Nah, Mengzi itu adalah seorang filsafat yang terkenal yang akhirnya berhasil dalam hidupnya. Dan diceritakan kenapa ibunya itu harus pindah rumah 3 kali.
Karena melihat lingkungan rumahnya tidak baik, dia ajak anak ini untuk pindah. Nggak bagus lagi, dia pindah demi anaknya sehingga mendapat lingkungan yang baik. Maka anak itu berhasil. Kembali karena pergaulan. Tentu kita nggak usah pindah, saudara. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu sudah cukup. Sekalipun di sekitar kita nggak baik, kita tetap bisa bersinar. Cuma pergaulan kita harus kita perhatikan. Ruth, satu hal lagi. Saudara pernah dengar? Saudara baca nantinya. Setiap nasihat Naomi, dia ikuti. Ada amin, saudara. Saya mau tanya juga Esther. Setiap nasihat siapa? Mordekai, dia taati. Ini manusia biasa, saudara. Ini bukan Tuhan. Tetapi kedua wanita ini dapat melihat hikmat yang ada di ibunya dan di pamannya. Saya sangat hati-hati sesungguhnya mencari penasehat. Saya mau orang yang menasehati saya adalah orang yang kenal Tuhan, yang cinta Tuhan, yang pengalaman dalam Tuhan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya udah gak berhasil, saya gak mau dengar, saudara. Gak berhasil dalam Tuhan, saya gak mau dengar. Bukan soal keuangan, saya gak mau dengar. Buktikan dulu hidupmu, saya baru dengar. Ngerti, saudara? Bukannya saya gak menghormati. Buktinya mana? Kalau you ada bukti, saya dengar. Simple. Saudara juga harus begitu. Maka saudara tidak akan gampang diombang-ambingkan. Karena Ruth mentaati setiap nasihat, setiap saudara, sampai sedetail-detailnya dia ikuti. Dia bilang, nambikan, ntar malam lu tidur di kaki Boas ya. Ya bu. Pakai minyak wangi, ya bu. Diurapi, ya bu, tidur. Ntar lu ngomongnya gini-gini. Yes ma'am. Langsung dia lakukan. Satu persatu. Karena dia taat. Ketemu siapa? Boas pilihan dia. Boro-boro, udah tua. Boas udah tua. Makanya bilang, Ruth, kamu wanita yang luar biasa. Kamu pilih orang yang sudah dewasa, udah tua. Kau bisa pilih yang lebih muda, kau tidak pilih. Kenapa? Karena dia mau ikuti nasihat Naomi. Jadi menikah dengan Boaz, luar biasa, saudara. Melahirkan anak cucunya yang saleh, yang Tuhan pakai. Kembali semuanya karena pergaulan nasihat yang benar di dalam hidup seseorang. Ada amin? Ya, kita belajar hari ini 3 hal, 3 contoh, mungkin lebih dari 3 contoh. Kita melihat Tuhan Yesus yang menjadi contoh utamanya di mana Tuhan tidak mengizinkan, mempercayakan dirinya kepada manusia, sekalipun manusia sangat sudah terima dia, mengagungkan dia, tapi dia tidak mengizinkan. Kita melihat contoh Salomo yang sangat menyedihkan. Raja yang pertama-tama mulai disayangi Tuhan, tetapi akhirnya mendatangkan murka Allah dalam hidupnya hanya karena dia mencintai wanita yang seharusnya dia tidak cintai. Menikahi. Akhirnya kita melihat Rehabeam yang sama mengikuti jejak ayahnya. Menerima nasihat dari kaum mudanya, teman-teman hopengnya, friendnya, saudara. Kalau menurut saya, friend seperti itu gak usah. It's useless. Gak mendatang manfaat di dalam hidupnya.
Haleluya. Mari kita bangkit, saudara.